Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu lagi dengan Dr. Roni Tambah di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini Bapak Ibu saya akan membahas tentang keadaan ASI seorang ibu yang berlebihan atau mungkin banyak sekali. Apa yang terjadi dan bagaimana kira-kira cara menanganinya. Nah, sebelum membahasnya, sama seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa ya, klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share. Terutama kepada ibu-ibu yang menyusui, yang pasti sedikit banyak ada dramanya. Tentu hal ini akan sangat berguna bagi mereka. Tentu berbagi itu sangat indah. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi mungkin saja beberapa ibu menyusui akan mengalami banyak hal. Salah satu diantaranya adalah, kok produksi ASI saya itu banyak banget. Kira-kira kenapa demikian? Apa yang harus saya lakukan? Inilah yang disebut dengan hiperlaktasi. Ya, jadi secara per definisi sebenarnya hiperlaktasi itu adalah keadaan produksi ASI ibu melebihi kebutuhan si bayi. Ingat ya, produksi ASI ibu dalam keadaan tertentu melebihi kebutuhan bayi. Nah, berapa sih kebutuhan bayi? Dalam literatur saya baca, sebenarnya kebutuhan bayi itu rata antara 450 sampai 1200 ml per 24 jam atau per hari. Nah, jadi kalau misalnya produksi ASI ibu melebihi ini, tentu ini disebut dengan hiperlaktasi. Nah, jadi ingat juga bahwa kebutuhan bayi itu akan ASI tentu kan berbeda sesuai dengan berat badan dan juga usianya. Semakin bertambah usianya, maka akan semakin bertambah kebutuhannya. Tetapi tidak selalu demikian, tidak selalu makin naik terus usianya akan semakin bertambah. Ada produksi ASI atau kebutuhan si bayi itu akan naik terus konstan sampai dengan usia 6 bulan bahkan lebih ya. Jadi tidak serta-merta naik usianya 2 bulan butuhnya mungkin 600, maka 3 bulan 800 dan seterusnya, tidak demikian ya. Jadi memang kebutuhan si bayi akan meningkat sesuai dengan berat badan dan usianya, tetapi tidak harus selalu tingkat kebutuhannya meningkat. Yang kedua yang ingin saya tekankan, bahwa yang namanya kebutuhan bayi ini tentu kalau ibu yang menyusui itu akan sulit kita ukur. Kalau memang menyusui itu kan kita nggak bisa ukur berapa yang didapatnya ya, kecuali misalnya ibu-ibu yang kondisi dia itu memberikan ASI perah, bisa kita ukur. Tetapi kalau misalnya bayinya langsung menyusu ke ibu atau ibu langsung menyusui bayinya, tentu hal ini akan sulit kita ukur. Untuk itu maka hiperlaktasi atau keadaan hiperlaktasi bisa kita lihat dari gejala yang mungkin tampak atau dialami si ibu dan juga mungkin tampak atau dialami oleh bayi. Apakah itu? Coba kita lihat ya. Tanda hiperlaktasi yang bisa kita lihat pada ibu, misalnya pertumbuhan payudara ibu lebih dari ukurannya itu 2 cup selama kehamilan. Nah, ini bisa kita lihat-lihat sendiri atau bisa kita jawab sendiri, terutama pada ibu yang menyusui. Yang kedua adalah payudara penuh yang sering terjadi atau persisten ya. Misalnya payudara penuh itu bisa ibu rasakan payudaranya sedikit nyeri dan sedikit memberat. Nah, ini sering terjadi misalnya pada sehari-hari ibu menyusui. Atau terjadi juga nyeri pada payudara dan puting. Tentu ini kelanjutan dari payudara yang penuh tadi. Atau misalnya ASI yang sering netes, terutama pada ibu-ibu yang mungkin menyusui bayinya sebelah kiri terus sebelah kanan netes saja gitu. Ini juga mungkin salah satu gejala dari hiperlaktasi. Atau ibu-ibu yang mengalami namanya sumbatan saluran payudara yang berulang, atau mastitis, atau blister pada payudara, atau blok yang sama, atau vasospasme. Jadi ini merupakan gejala atau tanda yang bisa dirasakan oleh seorang ibu pada keadaan hiperlaktasi. Sekarang kita lihat pada bayinya, apa mungkin yang tampak atau gejala apa yang bisa kita lihat pada bayi yang ibunya itu dengan hiperlaktasi. Yang pertama adalah penambahan berat badan bayi yang cukup signifikan ya. Beratnya itu naiknya terlalu cepat gitu ya.
atau karena payudara ibunya penuh dan bengkak, ini juga bisa mengakibatkan yang namanya kesulitan pelekatan pada bayi. Nah, bayi itu juga tidak terlalu suka kalau misalnya payudara ibunya terlalu penuh atau terlalu bengkak. Ini akan menyulitkan pelekatannya. Kalau misalnya pelekatannya itu sulit, tentu bayi akan rewel dan kadang-kadang bayi akan menolak untuk menyusu. Pada keadaan hiperlaktasi yang letdown refleksnya itu kuat, dia nyemprot pada awal-awalnya, itu akan membuat bayi itu juga akan sering mengalami yang namanya tersedak, dan juga kadang bayi akan mengalami batuk pada awal-awal dia neteknya, sehingga ini akan membuat semakin sulit pelekatannya. Durasi dari neteknya juga kadang-kadang dia agak pendek-pendek, netek terus dilepas, netek lepas, itu juga salah satu tanda dari hiperlaktasi. Kadang-kadang bayi juga akan menekan yang namanya protein dan airway dengan gigitannya. Mungkin ini untuk dirasa untuk mengurangi daripada keluarnya ASInya. Dan ada gejala pencernaan yang mungkin bisa kita lihat pada bayi, misalnya bayi yang sering mengeluarkan gas itu, pupnya itu nyukrot gitu ya, atau mungkin bayi itu bisa kedengaran pada perutnya seperti bunyi kerucuk-kerucuk gitu ya, atau bayi sering mengalami namanya kumur atau muntah, dan juga pupnya akan mengalami kehijauan dan nyemprot. Nah, ini semua adalah gejala atau tanda yang bisa dilihat pada bayi. Nah, jadi ibu-ibu bisa melihat mana sih gejala pada ibu dan mana sih gejala pada bayi. Pada keadaan hiperlaktasi, komplikasi-komplikasi yang mungkin ibu rasakan adalah nyeri pada payudara, bisa mengalami sumbatan ya, dan juga mastitis. Mastitis dan sumbatan ini merupakan kelanjutan dari nyeri pada payudara yang tidak tertangani dengan baik. Apa sih kemungkinan penyebab produksi ASI ibunya itu berlebihan atau hiperlaktasi? Setidaknya ada 3 golongan. Yang pertama adalah self-induce. Self-induce ini adalah overstimulasi yang ibu kadang-kadang lakukan ya. Misalnya setelah bayinya netek, dilanjutkan dengan memerah payudaranya. Tentu kita balik lagi ke dasar bahwa produksi ASI akan menyesuaikan pengosongan payudara. Semakin sering dikosongkan, maka akan semakin banyak produksi ASInya. Jadi sehabis bayi netek terus dilanjutkan dengan memerah payudara, tentu akan membuat produksi ASI ibunya akan semakin banyak. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan produksi ASI ibu berlebihan atau hiperlaktasi. Atau pada ibu-ibu sebagian yang mengkonsumsi atau sering mengkonsumsi terapi-terapi herbal atau obat-obatan yang bersifat laktogo. Yang kedua adalah iatrogenik ya. Mungkin ibu-ibu mendapatkan resep dari konselor atau dari dokter itu laktogo yang membuat produksi ASI banyak, tetapi mungkin saja pengawasan atau kontrolnya kurang baik sehingga lepas kontrol padahal produksi ASI punya semakin banyak. Dan yang ketiga adalah idiopatik. Idiopatik ini tidak jelas penyebabnya, tidak self-induced dan juga tidak iatrogenik tadi. Yuk kita lihat kira-kira bagaimana tata laksananya. Ya, tata laksananya saya ambil dari Akademi Breastfeeding Medicine. Di sini ada bagannya ya. Jadi yang pertama sekali adalah kalau misalnya tanda dan gejalanya jelas, maka kita akan pastikan apakah ini penyebabnya berupa iatrogenik atau self-induced. Nah, kalau tadi yang dua ini bisa kita hentikan dengan cara obat-obat laktogognya dikurangi atau di stop ya, dan juga proses menyusunya kita perbaiki. Kalau misalnya ini, maka sudah jelas gejalanya itu penyebabnya adalah berupa iatrogenik atau self-induced. Tetapi kalau misalnya dua hal ini sudah kita lakukan tapi tidak termasuk kedua diagnosa ini atau penyebab ini, maka kita simpulkan bahwa hiperlaktasi si ibu ini merupakan idiopatik. Maka kalau idiopatik, kita coba lakukan namanya block feeding. Apa itu block feeding? Nanti akan saya jelaskan di kemudian. Kalau misalnya gejalanya membaik, maka kita akan lakukan proses block feedingnya, kita turunkan atau kita stop perlahan. Tetapi jika tidak membaik, maka kita sebut dengan hiperlaktasi persisten, maka kita lanjutkan dengan terapi-terapi obat-obatan atau herbal. Nanti akan saya jelaskan apa saja terapinya.
Nah, kalau misal simptomnya membaik, maka kita akan kurangi dosisnya pelan-pelan. Tidak boleh langsung di stop. Dan yang berikutnya, kalau misalnya hal ini tidak membantu, maka kita berikan obat-obatan yang bersifat menekan produksi ASI, berupa yang namanya dopamin agonis atau cabergoline. Yuk kita lihat satu persatu apa sih penjelasan dari bagian ini. Jadi, manajemen yang bisa kita lakukan pada keadaan ibu yang produksi ASINya banyak itu adalah yang pertama tadi, kita singkirkan kemungkinan penyebabnya. Apakah memang karena kebiasaan menyusui atau pengosongan payudara yang berlebihan, atau penggunaan herbal atau obat-obatan laktokok. Nah, kalau misalnya ini kita stop atau kita perbaiki, maka kita sebut dengan hiperlaktasinya, apakah karena self-induced atau hipokritik atau idiopatik. Nah, terapi behavior yang mungkin bisa kita lakukan adalah sedapat mungkin ibu semua menerapkan disiplin menyusui. Ya, disiplin menyusui ini artinya kita itu menyusui sesuai dengan keinginan si bayi, sesuai dengan kemauan si bayi. Kalau misalnya bayi yang mau netes disusuin, tetapi setelah dia selesai menyusui bayinya, maka kita sedapat mungkin menghindari memerah ASI kemudian. Jadi kalau misalnya kita memerah ASI secukupnya saja. Jadi misalnya ibu yang bekerja, ya memang diperah di tempat kerja atau di malam hari ketika memang si bayinya tidur, atau di kantor ketika ibu terpisah dari bayinya. Sedapat mungkin kita hindari yang namanya penggunaan obat-obatan laktokok, dan kita hindari pemahaman bahwa kebutuhan si bayi akan meningkat terus. Itu tidak demikian ya. Bayi itu di atas usia 2 bulan dia kebutuhan ASINya itu akan konstan sebenarnya. Kita tahu bahwa frekuensi menyusui itu sangat penting ya, sesuai dengan kebutuhan si bayi dan pola tidur si bayi. Misalnya di atas usia 2 bulan itu kita tidak perlu membangunkan bayi hanya untuk netek. Bayi di atas usia 2 bulan dia sudah cukup pintar kapan dia neteknya dan kapan dia tidur ya, dan memerah ASI sesuai dengan kebutuhan si bayi. Tidak perlu kita berkeinginan memenuhi kulkas supaya stok si bayi nanti, tidak demikian, karena semakin ASI perahnya disimpan lama juga tentu ini akan mengurangi yang namanya kualitasnya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah tadi menghentikan yang namanya laktokok ya, proses menyusuinya benar, maka kita simpulkan kalau misalnya bayi si ibunya masih produksi ASINya banyak, tentu ini simpulannya adalah idiopatik. Nah, pada keadaan idiopatik sebenarnya 3 hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama block feeding, yang kedua kalau tidak berhasil kita lakukan namanya terapi herbal atau obat-obatan, dan yang terakhir jika tidak berhasil diberikan namanya obat-obatan dopamin agonis. Nah, kita coba breakdown satu persatu. Block feeding, apa sih artinya block feeding? Block feeding itu adalah menyusui atau memerah ASI dari satu payudara dalam periode tertentu. Misalnya pada siang hari itu kita lakukan block feeding 3 jam ya, selama siang. Nah, ini akan menurunkan yang namanya produksi ASI lewat rangsangan proses regulasi autocrine. Nah, ini kita lakukan bergantian. Misalnya siang hari itu yang kiri selama 3 jam, terus yang kanan selama 3 jam. Ini pada siang hari. Tetapi kalau malam hari bebas, bayinya netek pada payudara secara bergantian, silakan. Inilah yang dinamakan dengan block feeding. Tetapi jika ibu merasa payudara yang tidak disusui selama 3 jam tadi itu nyeri atau bengkak, maka ibu boleh memerahnya, tapi tujuannya hanya untuk mengurangi nyerinya saja, bukan untuk memerah untuk stok ASINya. Nah, metode block feeding ini akan membuahkan hasil dalam 24 jam sampai 48 jam. Tentu akan lebih bagus lagi kalau ibu-ibu yang melakukan block feeding ini didampingi oleh konselor menyusui. Kalau block feeding ini tidak cukup membuahkan hasil, maka boleh diberikan namanya herbal atau obat-obatan ya. Herbal misalnya peppermint atau sake atau jasmine flowers atau zesty berry. Obat-obatan tentu dengan peresepan ya, peresepan konselor atau dokter, itu golongan-golongan pseudoephedrine atau dengan pil kombinasi atau cabergoline atau juga bromocriptine, tentu sebaiknya dengan pengawasan dokter atau konselor menyusui. Selama proses normalisasi ya, selama proses perubahan tadi, mungkin ibu mesti melakukan 2 hal. Yang pertama adalah menyusui dengan posisi laid back.
Laid back ini ibu rebahan, bayi itu netek dari atas, tentu ini akan mengurangi yang namanya produksi ASInya karena itu menyangkut dari proses posisi yang melawan gravitasi. Yang kedua ya, jika ibu boleh melakukan namanya memerah terlebih dahulu sebelum menyusui jika keraguan akan ketidakseimbangan antara form milk dan height milknya ya. Jadi misalnya, kalau misalnya produksi ASInya banyak kan itu ada yang mengatakan nanti form milknya akan terlalu banyak juga. Ini akan membuat namanya gejala pencernaan atau berat badan si bayi tentu naiknya tidak cukup signifikan. Boleh deh ibu lakukan memerah sebelumnya menyusui. Tapi ingat, sebelum menyusui, bukan setelah menyusuinya. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang kadar produksi ASI ibu yang berlebihan. Apa sih sebenarnya dan bagaimana cara manajemennya. Mudah-mudahan ibu semuanya tetap berusaha menyusui si bayi sampai usia 2 tahun bahkan lebih. Dan ingat, hal ini merupakan yang terbaik yang tidak akan bisa kita ulang kembali. Salam sehat bagi ibu-ibu semuanya. Dadah.